Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Guru, pendamping murid-murid kita, dan juga Ananda semua? Bapak berharap kita semua diberikan kesehatan. Baiklah Ananda semua, hari ini bersama saya Andi Fahri, kita akan belajar kimia. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Sebelum memulai pembelajaran kita untuk di sesi ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pekan sebelumnya terkait mengenai hukum Faraday. Hari ini kita akan masuk ke hukum Faraday 2. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum Faraday 2 dalam perhitungan sel elektrolisis. Nah, baiklah Ananda, coba Ananda lihat foto ini. Ya, tentunya Ananda masih ingat bahwa ini adalah bapak listrik, ya, Michael Faraday sebagai penemu untuk hukum Faraday. Nah, di pekan kemarin ya, Ananda sudah mempelajari terkait hukum Faraday pertama, ya. Boleh kita lihat? Oke, kita lihat kembali ya. Melalui eksperimen, Faraday merumuskan beberapa kaidah perhitungan elektrolisis yang kini dikenal sebagai hukum Faraday berikut ini. Hukum Faraday pertama yaitu jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik melalui sel elektrolisis. Tentunya Ananda mengingat ya bahwa di pekan kemarin beberapa rumus yang sudah kita gunakan untuk hukum Faraday pertama ini. Ya kan? W sama dengan E kali F, ya kan? F-nya itu adalah I kali T per 96.500, ya kan? Tentunya masih ingat Ananda ya? Nah, untuk di pekan ini kita akan melihat bagaimana hukum Faraday 2. Ya. Jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrokimia, maka massa zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Ya, kita akan fokus untuk hari ini terkait hukum
Faraday kedua. Nah, sekali lagi Ananda bisa diperhatikan ya. Jika arus listrik yang sama jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrokimia, berarti boleh terdiri dari sel 1, sel 2, sel 3, ya. Maka massa zat, ya, atau W, ya, biasa juga distilahkan dengan berat zat. Massa zat atau berat zat boleh simbolnya W, simbolnya G, simbolnya M. Nah, itu ya. Yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan massa ekivalen atau E. Berat ekivalen atau massa ekivalen, ya kan? Simbolnya adalah E untuk zat-zat tersebut. Nah, dapat diilustrasikan dari gambar berikut. Misalnya ada 2 sel, ya kan? Ada 2 sel, yang mana rangkaian listriknya ini ya disusun secara seri, ya. Dan tentunya menggunakan satu sumberan listrik, ya kan? Nah, pada sel ini akan terjadi elektrolisis. Nah, pertanyaannya, apakah hanya terbatas untuk 2 sel saja? Tidak ya. Nah, ini cuma sebagai ilustrasi saja. Ya, boleh terdiri dari 3 sel. Ya kan? Nah, yang penting arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel tersebut. Itu pertama yang harus Ananda ingat. Ananda ketahui bahwa ini kata kuncinya jika arus listrik yang sama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu berlaku hukum Faraday 2, ya. Di dalam hukum Faraday 2 ini massa zat atau berat zat untuk sel pertama sebanding dengan massa zat ya untuk sel kedua sama dengan berat ekivalen untuk sel pertama berbanding berat ekivalen untuk sel yang kedua. Tentunya nantinya akan kita ketahui yang mengendap di katoda apa. Baik di sel pertama maupun juga yang berada di sel yang kedua. Nah, itu. Nah, atau bisa kita tuliskan ya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Ya. Jadi pada dasarnya ya, rumus yang pertama ini sama dengan rumus yang kedua, ya. Nah, Ananda tentunya waktu di hukum Faraday pertama masih ingat E itu apa sih? Bagaimana sih rumusnya E? E itu adalah massa ekivalen atau berat ekivalen, yang mana rumus E itu sendiri adalah AR, ya, massa atom relatif per valensi. Ya, bisa diingat Ananda ya? Massa ekivalen atau berat ekivalen itu sama dengan AR per valensi. Nah, sehingga dari rumus ini kita turunkan menjadi W1 ya, berat untuk sel pertama dibagi AR per valensi untuk sel pertama sama dengan massa atau berat untuk sel kedua dibagi AR per valensi untuk sel yang kedua. Gitu ya. Atau ya, bisa kita tuliskan W1 per AR1 kali valensi 1 ya. Sama dengan W2 per AR2 kali valensi 2. Pada dasarnya ini pun juga sama. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ingat kembali.
W itu adalah massa, ya, atau berat, ya. Dibagi AR, massa per AR. Apa Ananda? Massa per AR? Iya, betul sekali. Massa per AR itu adalah mol, ya. Sehingga dari rumus ini kita bisa sederhanakan menjadi mol 1 valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2, ya. Ini Ananda. Oke. Bisa ingat kan? Nah, jadi sangat sederhana. Ya, rumusnya sangat sederhana. Lantas rumus ini apakah harus kita hafal? Tidak. Tapi kita harus pahami dan kita harus mengerti. Ketika kita nanti menyelesaikan soal-soal, terus menyelesaikan soal, maka insya Allah tanpa dihafal kita akan ingat. Ya. Oke, Ananda. Sekarang kita berbicara mengenai valensi. Ananda apakah masih mengingat di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya terkait mengenai valensi? Oke, bagus. Masih ingat ya? Nah, tapi tidak ada salahnya kalau kembali Bapak memperlihatkan bagaimana menentukan valensi supaya tambah paham. Ya. Nah, menentukan valensi untuk sel elektrolisis ini nantinya, ya tentunya ada untuk valensi dari logam yang mengendap dan juga ada valensi dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul non logam, ya molekul senyawa non logam, ya. Oke, kita lihat. Untuk logam, valensi itu sama dengan muatannya, ya. Sebagai contoh, FeCl2 terurai menjadi Fe2 positif tambah 2Cl negatif. Valensinya kita lihat dari mana? Dari sini. Ya, dengan mengabaikan positif negatifnya. Ya, valensi sama dengan 2. Nah, kemudian CuSO4 terurai menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Ya, lagi-lagi valensi Cu-nya dilihat dari muatannya nih. Ya. Kemudian yang ketiga, AgNO3 terurai menjadi Ag positif tambah NO negatif. Berapa Ananda valensinya? Iya, benar sekali. Valensinya adalah 1. Ya, ini untuk logam. Bagaimana kalau misalnya untuk non logam? Untuk non logam, valensi itu tidak sama dengan muatannya. Ada ketentuan tersendirinya, ya. Misalnya H2, ya. H2 ini kan biloxnya itu H, ya. Biloxnya positif 1. Bagaimana menentukan valensinya? Maka dikali dengan 2 sehingga valensinya adalah 2. Kalau O2 bagaimana? Iya, O2 itu biloxnya negatif 2. Ya. Maka valensinya adalah negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Ingat bahwa positif negatif ya tidak berpengaruh untuk valensi. Ya, maka valensi untuk O2 sama dengan 4. Dan contoh satu lagi untuk Cl2, Cl itu negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2, maka valensinya sama dengan 2. Bagaimana Ananda? Difahami ya? Terkait menentukan valensi? Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan CuSO4 ya dan larutan AgNO3. Berarti ini arus listrik yang sama yang dialirkan. Ya. Jika tembaga yang mengendap, tembaga itu adalah Cu ya. Yang mengendap adalah 6,38 gram. Berarti ini adalah W. W untuk Cu. Ya. Berapa gramkah
endapan perak. Nah, yang ditanyakan ini adalah endapan perak. Berapa gram? Berarti W untuk Ag. Ya. Jika diketahui air Cu sama dengan 63,5, air Ag sama dengan 108. Ya. Dilalui oleh arus listrik yang sama. Ya, berarti hukum Faraday kedua. Ya. Sebelumnya, ya sebelum kita menggunakan rumusnya, terlebih dahulu kita uraikan baik CuSO4 dan juga untuk AgNO3. Kenapa Ananda diuraikan? Ya, betul sekali. Karena kita ingin mengetahui berapa valensi dari Cu dan juga berapa valensi dari Ag itu sendiri. Ya, kita lihat. Untuk CuSO4 terurai menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Berarti ya, valensinya ini sama dengan 2. Ya. Kemudian untuk AgNO3 terurai menjadi Ag positif tambah NO3 negatif. Ya, berarti Ag ini memiliki valensi sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara Cu dan Ag, ya. Massa Cu ya dibagi massa ekivalen untuk Cu sama dengan massa Ag dibagi massa ekivalen untuk Ag, ya. Atau kita uraikan massa Cu dibagi air Cu per valensi Cu. Iya, kalau ada yang bertanya, loh kok berubah jadi air per valensi? Ingat, E itu adalah air per valensi. Diingat Ananda ya? Nah, sama dengan massa Ag dibagi air Ag per valensi Ag. Ya, ingat baik-baik. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Massa Cu 6,35 gram seperti yang diketahui di soal. Dibagi air Cu adalah 63,5. Per valensi, valensi Cu adalah 2. Ya, jadi 63,5 dibagi 2. Sama dengan WAG, massa Ag yang ditanyakan, ya, berapa gramkah endapan perak yang terbentuk? Berarti massa Ag yang ditanyakan. Dibagi airnya adalah 108, diketahui di soal, ya. Dibagi valensinya. Valensinya adalah 1. Nah, sebelum kita menyelesaikan sehingga mendapatkan hasilnya, dari angka-angka yang kita lihat ini, boleh kita sederhanakan untuk membantu bagaimana menyelesaikan perhitungan ini. Ya, kita sederhanakan. 6,35 dibagi 63,5 ini bisa, ya. Ini dibagi 6,35 dapat 1. 63,5 dibagi 6,35 maka dapat 10. Ya. Nah, sekarang 10 per 2 juga bisa disederhanakan. Bagi 2 ya. Ini dapat 1, bagi 2 dapat 5. Tersisa 1/5 sama dengan WAG per 108. Sehingga WAG-nya adalah 108 dibagi 5 sama dengan 21,6 gram. Bagaimana Nanda? Mudah ya? Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 0,5 gram aluminium. Oke, sejumlah arus listrik yang mengendapkan 0,5 gram aluminium. Berarti W ya massanya aluminium. 0,54 adalah massa dari aluminium. Ya, dari lelehan aluminium oksida. Oh, asalnya dari Al2O3. Jika arus listrik yang sama, nah ini ada kata kuncinya.
ya, dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Berapa tembaga yang dapat diendapkan? Berarti yang diendapkan itu adalah massanya, ya. Tembaga itu adalah Cu, ya. Massa berarti WCU. Nah, itu. ARAL adalah 27 dan Cu 63,5. Iya, dari soal ini saya rasa Ananda sudah mulai paham melihat contoh soal yang pertama tadi. Ini sama redaksinya dan sama cara penyelesaiannya. Oke. Nah, sambil Ananda yang sudah ada memahami boleh silakan dikerjakan ya, sambil kita cocokkan nanti jawabannya. Oke. Nah, terlebih dahulu kita uraikan masing-masing baik Al2O3 dan juga CuSO4. Al2O3 terurai menjadi 2 Al3 positif tambah 3O2 negatif. Artinya, Al ini memiliki valensi sama dengan 3. Ya. Untuk CuSO4 terurai menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Maka, Cu2 positif ini, ya, valensi untuk Cu-nya itu sendiri adalah 2. Ya, berarti kita bandingkan ini adalah Al dan Cu. Ya. Kita lihat rumusnya, ya. Massa Cu dibagi massa ekivalen Cu sama dengan massa Al dibagi massa ekivalen Al, ya. Atau diturunkan karena E itu adalah AR per valensi, maka massa Cu dibagi AR per valensi untuk Cu. Ya, kemudian massa Al dibagi AR per valensi untuk Al itu sendiri. Oke. Anda sudah mulai paham ya? Nah, ini. Boleh yang sudah mendapatkan hasilnya diketik di kolom chat ya. Oke. Nah, kita lanjut Ananda. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Nah, massa Cu yang ditanyakan ya. Nah, ARCU adalah 63,5 ya, dibagi valensinya. Nih. Ya, berarti dibagi 2. Sama dengan massa dari aluminium. Nah, ini ya, 0,54 gram dibagi AR aluminium. AR-nya 27. Ya, dibagi valensinya Al yaitu 3. Ya. Nah, ini. Oke, angkanya cantik-cantik. Ya. Angkanya sangat bagus sekali. Nah, sekarang yuk kita sederhanakan sebelum mendapatkan hasil akhirnya. Ya. 27 dan 3. Oke. Bagi masing-masing dibagi 3. Bagi 3 dapat 1. Bagi 3 dapat 9. Ya. Sekarang coba lihat Ananda. 0,54 dengan 9. 9 dan 54. 9 kali berapa dapat 54? Betul, 6. Jadi kalau ini kita sederhanakan masing-masing dibagi 9. Bagi 9 dapat 1. 0,54. Ingat, 0,54 dibagi 9 berarti 0,06. Ya. 0,06. Ya. Nah, tersisa 63,5 bagi 2 dengan 0,06. 63,5 di sini sebagai pembagi, ketika pindah ruas maka menjadi pengali untuk 0,06. Nah, ini, ya. Ini lagi bisa disederhanakan. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 0,03. Sehingga kalau kita kalikan 0,03 kali 63,5 mendapatkan hasil 1,905 gram. Ada yang sama jawabannya, Nanda? Iya, ada yang sama jawabannya, cuma malu-malu untuk ngetik di chat. Ya, luar biasa Ananda. Ya, baru melihat contoh soal pertama, sudah dapat mengerjakan contoh soal yang kedua. Ya. Dari 2 contoh ini tentunya sudah mulai kita ingat, sudah mulai kita pahami tanpa kita hafal rumusnya.
Ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 mirip soalnya. Ya. Bagaimana dengan nomor 3? Kita lihat. Nah, silakan Ananda perhatikan nomor 3. Ya. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 11,2 gram besi. Ya. 11,2 gram besi. Besi itu adalah Fe. Berarti kalau gram ini berarti W untuk Fe. Ya. Nah, dari larutan besi 2 nitrat FeNO3 2 kali dan mengendapkan 7 gram logam M. Logam M itu logam apa, Ananda? Iya, M ini sebagai variabel dari pengganti logam. Ya. Nah, di sini ternyata yang diketahui W untuk logam M. Dari leburan M2O3. M itu apa ya? Al boleh. Cr boleh. Au boleh. Ya kan? Nah, jika ARFE adalah 56, nah diketahui ARFE-nya ini adalah 56, maka AR logam M adalah. Oke, Ananda, jangan bingung ya. Loh, kok tadi yang diketahui massa, ditanyakan massa, kok tiba-tiba sekarang yang ditanyakan adalah AR? Nah, jadi sekarang kita keluar dari zona nyaman. Ya, saat ini kita akan menyelesaikan soal untuk menentukan berapa sih AR-nya. Oke. Namun, rumus yang digunakan pun juga sama. Kenapa bisa sama? Karena di dalam rumus tersebut nantinya juga terdapat AR. Oke, ya. Yang mana, Nanda? E sama dengan AR per valensi. Oke. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Kita uraikan M2O3 dan juga FeNO3 2 kali, ya. M2O3 terurai menjadi 2M3 positif tambah 3O2 negatif. Artinya, valensinya ini untuk M adalah 3. FeNO3 2 kali terurai menjadi Fe2 positif tambah 2NO3 negatif. Maka, Fe ya memiliki valensi sama dengan 2. Ya. Nah, sama rumus yang kita gunakan. Ini dia. Ya. W Fe, massa Fe dibagi massa ekivalen Fe sama dengan massa M dikali massa ekivalen M. Ya, dan massa ekivalennya dijabarkan sehingga massa Fe dibagi massa AR ya AR Fe per valensi Fe sama dengan massa M per AR M dibagi valensi M. Yang mana tuh ditanyakan? Yang ini. Semuanya kan sudah diketahui. Oke? Yuk kita masukkan angkanya. Nah, massa Fe 11,2 gram. Dibagi AR Fe itu adalah 56. Ya. Per 2 sebagai valensinya Fe. Ya. Nah, sama dengan massa dari M. Nih. 7 gram. Dibagi ARM. Itu yang ditanyakan. Dibagi valensinya M adalah 3. Ya. Nah, kita lihat lagi angka-angkanya. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagi 2 dapat 1. Bagi 2 dapat 28. Ya. Ini kan kalau 56 dikali 2, 112. Ini sudah dibagi 2 dapat 28. Berarti 4 kali 28 pasti 112. Tapi karena di sini 11,2 berarti ini juga bisa disederhanakan. Bagi 28 dapat 1. Bagi 28 0,4. Ya.
Sekarang kita selesaikan. ARM sebagai pembagi pindah ke ruas kiri menjadi ya pengalih. Ya, sama dengan 7 ya. 3-nya ya naik menjadi 7 kali 3, 0,4 ya pindah ruas menjadi pembagi. Ya. 7 kali 3 21 dibagi 0,4 adalah 52,5. Berarti M-nya ini adalah kromium. Ya. Massa atom relatif dari kromium. Oke, Ananda. Bagaimana? Mudah ya? Soal pertama, kedua, ketiga, walaupun diutak-atik seperti apa soalnya, tadi mencari massa, kemudian mencari AR, mudah. Ya, karena memang kimia itu mudah. Oke, Ananda. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Dengan ragam soal yang berbeda. Nah, soal nomor 4. Silakan Ananda baca terlebih dahulu. Oke. Nah, bagaimana konsep soalnya? Ada perbedaan lagi ya dengan konsep soal sebelumnya? Oke, tidak usah bingung ya. Yuk kita selesaikan bersama. Pada elektrolisis larutan asam sulfat ya, terjadi 2,24 liter. Ini adalah volume ya. Gas hidrogen H2. Di sini dalam keadaan STP ya, standard temperature and pressure. Ya. Berarti kalau kita melihat kata STP hubungan dengan volume, berarti volume dalam keadaan standar. Berapa nilainya Ananda? Masih ingat? Masih ingat? Iya, betul sekali ya. Nilainya adalah 22,4 liter per mol. Ya, diingat baik-baik. Nah, jika arus listrik yang sama, nah ini ada kata kuncinya. Jika arus listrik yang sama, berarti ya udah hukum Faraday 2 nanti kita gunakan. Ya, dialirkan ke dalam larutan besi 3 klorida. Ya, maka besi yang dihasilkan, massa besi yang dihasilkan, berarti yang ditanyakan ini Ananda adalah W-nya atau M, ya, massa. ARFE diketahui 56. Oke Ananda, dari soal ini ada Ananda yang sudah bisa membayangkan kira-kira mau dikerja seperti apa? Iya, tadi sudah ada rumusnya Ananda ya. Ya, bagaimana kita membandingkan dari kedua-duanya ini, yang terjadi di katoda juga yang terjadi di anodanya. Nah itu, kita menggunakan mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Benar sekali. Yuk, sambil mungkin ada yang sudah bisa mengerjakan, silakan dikerja-kerja ya, nanti kita cocokkan bersama. Nah, sebelumnya juga kita ingin mengetahui valensinya masing-masing ya. Untuk FeCl3 ya, besi 3 klorida ya. Fe3 positif menunjukkan bahwa valensi Fe ini adalah 3 ya. Gas hidrogen, iya kan? Nah, elektrolisis larutan asam sulfat ini terjadi gas hidrogen H2 ya. Mohon diingat ya bahwa valensi H2 itu adalah berapa Nanda? Betul sekali. Valensi H2 adalah 2. H itu positif 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, jadi valensi H2 itu adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Mol Fe kali valensi Fe besi ya sama dengan mol gas hidrogen dikali valensi gas hidrogen ya. Kalau kita mengingat pembelajaran konsep mol kemarin, mol kan itu mol sama dengan massa per AR atau MR. Massa sama dengan volume per volume standar dalam keadaan standar. Kemudian mol juga itu adalah jumlah molekul
per bilangan Avogadro. Iya kan? Ya. Berarti untuk mol yang di sini kita hubungkan dengan massa dan juga kita hubungkan dengan volume dalam keadaan standar, ya. Untuk Fe, ya, mol Fe sama dengan massa per AR-nya dikali valensi. Kemudian mol untuk gas hidrogen, volume per volume standar. Kita masukkan angkanya. Nah, ya. Massa Fe yang ditanyakan dibagi AR-nya. AR Fe adalah 56. Dikali valensinya 3, ya. Sama dengan volume dari gas hidrogen nih 2,24 liter, ya, dibagi volume standar 22,4 liter per mol. Nah, iya kan? Dikali valensinya. Valensi untuk H2 itu sendiri adalah 2. Oke, Ananda? Nah, yuk kita sederhanakan. Ada angka-angka yang ganteng-ganteng ini, ya. Nah, ini dibagi 2,24 liter. Dapat 1. Ini dibagi 22,4 dibagi 2,24, Ananda? Iya, betul sekali. 10. Masih ada yang bisa disederhanakan? Benar, masih bisa, ya. 10 dengan 2. Ini kan sebagai pengali, ini pembagi. Berarti ini bagi 2, 1 bagi 2 dapat 5. Tersisa M, Fe per 56 kali 3 sama dengan 1/5. Ya. 56 ke ruas kanan menjadi pengali, karena di sini pembagi, ke ruas kanan menjadi pengali. 3 pengali ke ruas kanan menjadi pembagi. Nah, ini dia, ya. Massa Fe sama dengan 56 per 3 kali 5. 3 kali 5, 15, berarti 56 bagi 15 sama dengan 3,73 gram. Mudah bukan? Oke, ada yang sama jawabannya, Nanda? Oke, hebat, luar biasa, ya. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal nomor 5, ya. Dengan menggunakan arus listrik yang sama, pada elektrolisis larutan NiNO3 2 kali menggunakan elektroda platina, ya, terbentuk endapan nikel sebanyak 2,9 gram, ya, berarti 2,9 gram berarti ini adalah W untuk Ni, nikel, pada katoda, ya. Volume gas yang terjadi di anoda, nah, ya, jika diukur pada keadaan di mana 2 liter gas NO2, berarti ini adalah volume NO2 bermassa 4,6 gram, berarti massanya, ya, W atau M, ya, adalah, berarti yang ditanyakan di sini adalah volume gas yang terjadi di anoda. Gas apa itu yang terjadi di anoda, Ananda? Ya. Nah, sekarang konsep soal, ya, soal yang berbeda. Namun pada dasarnya konsepnya sama, gitu, ya. Di soal nomor 4 tadi, dalam keadaan standar, berarti menggunakan 22,4 liter per mol. Kalau ini lain lagi, ya, pada keadaan di mana? Nah, gitu. Berarti nanti kita bandingkan dengan ini, ya. Oke, sekarang perhatikan dulu, Ananda. Ya, kita ingin mengetahui ini tadi, apa volume gas apa sih yang terjadi di anoda? Nah, Mas ingat waktu sel elektrolisis, ya, bagaimana kita melihat NiNO3 2 kali ini, apa yang terjadi di katoda dan apa yang terjadi di anoda, ya. Untuk NiNO3 2 kali, ya, logamnya di sini adalah
Logamnya di sini adalah Ni. Ya. Logam Ni ini bukanlah logam golongan 1A, bukan logam golongan 2A, bukan aluminium dan juga bukan mangan, Mn. Maka yang terjadi di katoda adalah logam itu sendiri. Nah, ya kan? Ni 2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Nah, kemudian NO3. NO3 ini adalah sisa asam oksi. Selain NO3 ada SO4 2 negatif. Ya kan? Nah, ketika sisa asam oksi dengan menggunakan elektroda inert, elektroda platina, maka yang terjadi di anoda adalah, betul sekali, yang terjadi di anoda adalah air. Ya. Nah, ini. Nah, di sini muncul, ya, ternyata gas yang dimaksud di sini adalah gas O2. Ya kan? Oke. Untuk Ni, valensinya boleh dilihat dari sini, boleh juga lihat dari sini, berarti valensinya sama dengan 2, ya. Untuk O2, boleh lihat dari sini valensinya, boleh juga seperti tadi, negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4, ya. Valensinya sama dengan 4. Oke. Nah, sama rumus yang kita gunakan, yaitu mol Ni dikali valensi Ni sama dengan mol O2 dikali valensi O2. Kita masukkan angka-angkanya. Mol Ni ini untuk yang Ni adalah massa per AR. Jadi untuk mol Ni ini adalah massa per AR. Massanya adalah 2,95 gram, ya. Kemudian AR-nya 59 Ni. Nih, ya. Nah, kali valensinya 2. Nih. Sama dengan mol O2. Nah, biarkan saja dulu, ya, mol O2, ya, dikali valensinya 4. Oke, ya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2, ya. Kemudian, nah ini, ya. Kalau 29,5 itu dikali 2 dapat 59. Tapi karena ini 2,95 itu artinya apa? Seperduanya. Namun di sini dapat 1 di sini jadi 1/20. Oke? Sehingga mol O2-nya adalah 2 kali 20, 1/40. Ya. Nah, sekarang dapat mol O2. Yang ditanyakan berapa, ya, volume gas yang terjadi di anoda. Ya, volume gas yang terjadi di anoda. Nah, di sini Ananda, coba Ananda perhatikan pada keadaan di mana, berarti kita mengingat Gay-Lussac. Ya, Gay-Lussac, yaitu V1 dibagi N1 mol pertama, V2 per mol yang kedua. Ya. Nah, sehingga, nah ini dia, volume O2 dibagi mol O2 sama dengan volume NO2 dibagi mol NO2. Kita masukkan angkanya. Volume O2 bagi 1/40 mol O2, ya, sama dengan 2 liter NO2 nih dibagi 4,6 gram NO2 per 46 mR dari NO2. Masih ingat ya cara mencari mR NO2 ya, N14. O itu 16 kali 2, 32, tambah 14 dapat 46. Oke, disederhanakan. Ini dapat 10, di sini tinggal 1. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini tewas, ya. Ini juga bis, ya. Tersisa 2 kali 1/4, ya, berarti 1, 2, 1/2 sama dengan 0,5 liter. Bagaimana Ananda? Mudah kan? Nah, itu. Nah, baiklah Ananda, sekiranya ini saja ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini, ya. Bapak berharap Ananda terus dan terus berlatih di rumah.
ya, di sekolah, di rumah, terus berlatih. Karena ingat sekali lagi bahwa rumus ini bukan untuk dihafal, tapi harus dipahami dan dimengerti. Bagaimana caranya? Ya caranya supaya Ananda terus dan terus berlatih mengerjakan soal. Ketika ada masalah dalam mengerjakan soal, boleh berinteraksi dengan temannya ataupun guru-guru hebat di sekolah Ananda. Baiklah Ananda, sekiranya itu saja hari ini, ya. Kalimat terakhir dari Bapak yaitu ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang Ananda lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Baiklah Ananda, saya undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.